Ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik oleh Firman S. PD, SD, bersama Ruswindah S. PD, CGP Angkatan 9. Setelah Anda berlatih dengan rekan Anda, sekarang saatnya untuk melakukan percakapan coaching dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan coaching yang telah dilakukan di dalam kelompok bersama fasilitator. Pastikan Anda sudah berlatih dengan baik. Praktik percakapan coaching ini akan diamati oleh sesama CGP lainnya dan fasilitator. Harapannya setelah masing-masing pasangan CGP menanamkan coaching percakapan dan memberikan refleksinya masing-masing, CGP lain dan fasilitator dapat memberikan umpan balik berdasarkan data dan refleksi mengenai praktik CGP tersebut. Praktik ini juga akan dinilai oleh fasilitator dengan menggunakan rubrik penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Pak. Maaf, Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Maaf, Bu. Ada apa ini? Begini, Pak, saya ingin sharing bersama Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak, terkait profesi saya sebagai guru. Baik, Bu. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang Ibu ingin utarakan atau hal apa yang ingin Ibu ceritakan pada hari ini? Jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan ini, Pak, adalah tentang bagaimana saya ini bisa memanage waktu sebaik mungkin pada posisi saya sebagai guru di sekolah dan berbagai kegiatan yang luar biasa sekarang sedang sibuk-sibuknya, padat-padatnya kegiatan. Jadi saya merasa memerlukan waktu untuk memanage waktu ya, Pak. Seperti halnya banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi pada hari ini tentang apa yang Ibu paparkan, kira-kira prioritas atau skala 1 sampai 10 di mana posisi Ibu sekarang dan apa tingkat pencapaian yang Ibu ingin capai? Jadi ketika sekarang ini Pak, posisi saya di sekolah, di mana di sekolah banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Misalnya saja kegiatan jadwal-jadwal lomba celistung, lomba MIPA, atau lomba-lomba yang lain. Nah, kan ini membagi waktunya sulit, Pak. Kita sudah seharian mengajar di kelas, kita melatih jadi melatih anak-anak itu untuk lomba kapan ya, Pak? Kita untuk mengerjakan PMM, mana lagi mengerjakan PMM, sedangkan kalau kita pulang ke rumah dihadapkan lagi dengan situasi keluarga, keadaan keluarga yang tidak mungkin juga di saat itu kita mengabaikan keluarga ya, Pak. Jadi saya mengerjakan tugas sekolah, posisi sekarang ini saya masih berada di level 6, Pak. Jadi saya mau mengerjakan ini terlewatkan, saya mau mengerjakan itu ada lagi yang terlantarkan. Jadi saya masih dalam posisi 6 menurut saya sekarang, Pak. Oh ya, betul sekali ya, Bu. Apa yang Ibu utarakan memang sekarang itu posisi kita sebagai guru memang harus betul-betul bisa memanfaatkan atau manajemen waktu itu memang agak sulit ya, Bu. Bahkan memang diperkirakan saat ini memang sangat sulit di mana banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan terutama dalam
pembinaan anak-anak, baik dalam lomba-lomba MIPA, baik dalam pengelolaan kelas, baik juga dalam pengerjaan tugas-tugas online yang mungkin menjadi tugas-tugas tambahan untuk Ibu. Kemungkinan kalau peluang Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguan, kira-kira apakah Ibu mempunyai solusi? Jadi solusi saya juga mempunyai rencana meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas saya sehari-hari, untuk memanage waktu ketika tadi saya sekarang posisinya 6 ya, level 6. Saya berharap itu bisa menjadi ke posisi 8 atau level 8, begitu Pak. Ketika di sekolah mungkin untuk memanage waktu, posisi saya untuk bekerja di sekolah, saya membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas yang mana pekerjaan yang harus didahulukan atau waktunya benar-benar mepet, harus selesai pada saat itu. Jadi itulah yang paling duluan dikerjakan. Begitu juga saat di rumah. Tapi kita tahu bahwa kalau di sekolah itu yang tugas pokok kita itu adalah mengajar. Jadi nanti di sela-sela pembelajaran saya mengerjakan tugas-tugas lainnya. Kemudian kalau di rumah tidak mungkin juga dikerjakan Pak tugas di sekolah. Jadi kita utamakan dulu pekerjaan rumah ya, sebagai ibu rumah tangga, jadi harus mengutamakan juga pekerjaan di rumah. Nanti setelah selesai pekerjaan di rumah untuk keluarga baru melanjutkan lagi tugas sekolah yang belum selesai, seperti itu Pak. Oh iya, betul sekali Bu ya. Pastinya manajemen waktu harus dimanfaatkan, kemudian mempunyai solusi atau strategi. Tentunya kan tidak semua seperti apa yang Ibu harapkan pastinya. Semua ada risiko, ada halangan, ada kendala dalam manajemen waktu ini. Nah, sekarang di posisi Ibu sekarang ini sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang tenaga pendidik, kira-kira Ibu ini mempunyai bagaimana cara mengantisipasi gangguan tersebut? Dalam hal ini sebagai selain menjadi seorang ibu rumah tangga, juga sebagai seorang tenaga pendidik yang harus mengutamakan sebenarnya harus mengutamakan dua-duanya Bu ya, tidak boleh dipisahkan, namun harus juga mempunyai prioritas utama, terutama juga untuk keluarga dan tentunya juga sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan ini? Jadi begini Pak, cara saya mengantisipasi gangguan kalau misalnya ada lagi tugas tambahan di samping rutinitas yang sekarang sudah sibuk. Yang pertama itu saya mengendalikan diri Pak, istighfar ketika pusing-pusingnya atau padat-padatnya kegiatan, itu kita kendalikan diri, kita kembalikan ke Allah bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti ada pertolongan dari Allah. Kemudian pasti ada jalan keluarnya Pak. Jadi kita harus istighfar, kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu, segala permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Kemudian komunikasi juga Pak, komunikasi juga terutama baik di sekolah maupun di rumah supaya bisa terjadi kerjasama yang baik antara rekan-rekan sejawat di sekolah, kemudian keluarga yang ada di rumah, seperti itu Pak. Oke, betul sekali Bu. Jadi intinya untuk mengatasi gangguan ini Ibu mempunyai solusi, yaitu berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, kemudian juga berkomunikasi dengan teman-teman sejawat agar mereka juga mengerti bahwa keadaan Ibu seperti ini. Untuk keadaan keluarga juga harus kita berikan tanggung jawab, dan kegiatan di sekolah juga kita harus mempunyai tanggung jawab. Nah, dari kesekian banyak tadi, setelah Ibu memberikan solusi bahwa komunikasi, komitmen juga menjadi prioritas jadi prioritas baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya
Ibu mempunyai komitmen atau terhadap rencana ini? Apa komitmen Ibu untuk rencana ini? Jadi komitmen saya itu terkait rencana ini bisa membuat list jadwal kegiatan, mana yang harus dilakukan, kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik itu dengan rekan kerja di sekolah maupun keluarga di rumah. Seperti itu, Pak. Jadi, komitmen Ibu adalah membuat komitmen, kemudian membuat jadwal-jadwal tertentu agar, bisa bersama dengan keluarga, bisa bersama dengan teman-teman di sekolah untuk menyelesaikan, tugas-tugas baik yang berupa online Iya, maupun berupa yang, eee, tidak maksudnya, yang bertemu dengan langsung dengan siswa. Artinya dalam kegiatan-kegiatan yang menuntut, sebuah penyelesaian dengan waktu yang terbatas, Ibu akan melaksanakannya dengan teman-teman sekolah dengan artian, membentuk sebuah kelompok. Nah sekarang, setelah Ibu berkomunikasi kemudian, kira-kira apakah Ibu mempunyai rencana atau solusi misalnya apabila rencana Ibu tidak terpenuhi? Misalnya, ada miskomunikasi baik dari, keluarga ataupun dari sekolah sendiri. Nah, bagaimana cara Ibu untuk melakukan sharing atau timbal balik, seperti apa yang Ibu alami sekarang? jika misalnya, saya mendapatkan miskomunikasi, dengan rekan sejawat atau, keluarga di rumah, pasti Pak, saya membicarakan secara, prioritas ya, eee, saya melakukan, dengan secara baik-baik, menjalin, komunikasi positif antara rekan-rekan di sekolah maupun, di rumah. Karena kita tahu bahwa yang paling utama itu Pak, adalah menjalin kolaborasi atau kerjasama, baik sesama rekan ataupun lebih-lebih sesama keluarga, seperti itu Pak. Oh iya betul sekali, heeh. Jadi kita harus harus menjalin komunikasi walaupun sebenarnya terjadi miskomunikasi Ya. tapi kita komunikasikan dengan baik. Nah, target Ibu sekarang misalnya untuk mencapai hal itu, eee, kapan rencana kegiatan Ibu ini kita, laksanakan atau kita mulai? Jadi target saya atau rencana saya ini memulai Pak, pada saat, selesai melakukan sharing sama Bapak, insya Allah, saya akan, memulainya me-manage waktu saya Pak, supaya, saya bisa membagi eee, waktu saya di sekolah, mengerjakan yang mana yang mulai harus dikerjakan, kemudian membagi waktu juga di rumah. Seperti itu Pak, karena kedua-duanya kita tahu bahwa kedua-duanya itu penting, bagi, kita sendiri, bagi diri sendiri saya Pak. Iya betul sekali Budi. Jadi, kita akan berencana setelah terjadinya percakapan ini, Ibu akan memulai, kegiatan Ibu atau melakukan solusi yang Ibu tadi sempat paparkan. Kemudian, tentunya dalam kegiatan Ibu ini, artinya, dari pihak keluarga tentu ada dukungan, eee dari suami maupun dari anak-anak. Nah, sekarang yang ingin pertanyakan ini, Bu, kita kan tadi membahas tentang bahwa kita akan berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, sekarang, kira-kira Ibu akan minta dukungan dari mana ini nantinya? Baik Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi, saya meminta dukungan mulai dari kepala sekolah, mulai dari, rekan sejawat, seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu nantinya akan meminta, dukungan dari teman-teman sejawat, dari kepala sekolah, dari masyarakat bagaimana, Bu? Kalau misalnya ada kegiatan misalnya ada pertanyaan apakah, eee, kelanjutannya apakah Ibu juga minta dukungan dari, eee, pihak komite sekolah atau bagaimana? Iya Pak, itu juga, penting terutama di sekolah kita itu karena, kita harus menjalin, seperti itu tadi saya sampaikan Pak, kita harus menjalin kolaborasi atau komunikasi, positif,
baik kepala sekolah, rekan sejawat, lebih-lebih lagi dengan orang tua siswa atau ketua komite. Jadi segala sesuatu itu yang kita lakukan di sekolah, biasanya kita itu harus ada persetujuan dulu dari terutama Pak dari ketua komite sebagai wakil dari orang tua murid kita seperti itu Pak. Iya betul sekali Bu. Jadi mendengarkan dari pemaparan Ibu bahwa semua itu akan terjalin dengan baik apabila terjalin komunikasi juga dengan baik Bu ya. Alhamdulillah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbagi pengalaman atau sharing atau melakukan percakapan dengan saya ini Bu? Bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Alhamdulillah saya merasa sangat lega Pak, dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan sesuai dengan harapan saya, bisa me-manage waktu, bisa berkolaborasi atau komunikasi dengan rekan-rekan atau dengan keluarga, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk untuk membantu saya mau mendengarkan curhatan saya, dan saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, seperti itu, Pak. Iya, terima kasih banyak Bu juga. Namun saya juga ingin, insya Allah kalau kemungkinan kalau kita ketemu lagi minggu depan, saya ingin mendengarkan berita baik atau kabar gembira dari Ibu. Bagaimana perkembangan setelah Ibu melaksanakan atau setelah melakukan percakapan ini, setelah Ibu juga melaksanakannya solusi yang kita sampaikan tadi, yaitu berkomunikasi dengan baik, baik kepada sekolah, baik kepada rekan-rekan teman sejawat maupun dengan keluarga tercinta di rumah. Baik Bu, untuk sekarang ini kita tidak punya waktu banyak. Iya. Mungkin kita sampai di sini dulu untuk percakapan kali ini. Baik, Pak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Pak.